Episode 1 dari Perfect Family dimulai dengan Choi San-hui yang pulang sekolah. Ia menemukan buku kerja temannya Suyeon di dalam tasnya dan pergi ke rumahnya untuk mengembalikannya. Dalam perjalanan, ia melihat Suyeon memasuki rumah Kyung-ho. Di dalam rumah Kyung-ho, Suyeon mendapati Kyung-ho tengah menyiapkan pesta untuk menyatakan perasaannya ke San-hui. Suyeon kesal dengan rencana Kyung-ho. Suyeon berteriak. San-hui mendengar keributan dari luar dan memasuki rumah Kyung-ho. Dia mendapati Suyeon bergelut dengan Kyung-ho sambil memegang pisau. San-hui juga melihat bekas luka bakar di kepala Suyeon. Suyeon kecewa dengan San-hui yang datang ke rumah Kyung-ho dan menyalahkannya atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Saat dia hendak menyerang, Kyung-ho menyelamatkan San-hui. Kyung-ho pun tertikam dan meninggal. San-hui pulang ke rumah dengan seragamnya yang berlumuran darah. Kyung-ho, di rumah, ibu San-hui, Eun-jo, terkejut melihat putrinya bersimbah darah. San-hui memberitahu ibunya bahwa dia baru saja membunuh Kyung-ho dan menangis. Episode ini kembali ke hari pertama Suyeon di sekolah. San-hui dan teman-temannya, Kyung-ho dan Hyung-woo berada di kelas yang sama. Suyeon mencoba berbicara dengan San-hui tetapi San-hui tidak mengingatnya. Suyeon merasa malu dan pergi ke mejanya sambil memperhatikan San-hui selama istirahat makan siang di sekolah. San-hui makan siang dengan Kyung-ho dan Hyun-woo. Kyung-ho mengatakan bahwa San-hui alergi kacang. Ketiganya membahas betapa sempurnanya keluarga San-hui dengan ibunya yang selalu menyiapkan makanannya dan ayahnya yang sangat baik dalam pekerjaannya. Suyeon mendengar komentar itu dari mejanya dan bangkit untuk pergi. Malam itu, ayah San-hui, Jin Hyuk, menerima penghargaan keunggulan. Istrinya, Eun-jo dan putrinya, San-hui merayakan acara tersebut bersamanya. Keesokan harinya, San-hui tiba di sekolah ketika salah satu teman sekelas laki-lakinya memberinya hadiah. Kyung-ho tampak cemburu dengan hal ini sementara Hyun-woo menggoda San-hui dengan main-main. Pada saat yang sama, Kyung-ho memberi San-hui gantungan kunci angsa yang dibuatkan khusus untuknya dan San-hui berterima kasih kepadanya. Hyun-woo dan Suyeon memperhatikan keduanya dari jauh. Setelah kelas selesai, San-hui memberitahu Kyung-ho dan Hyun-woo bahwa dia perlu belajar. Suyeon mendapati San-hui sendirian di kelas dan mencoba berbicara dengannya. Dia mencoba mengingatkan San-hui tentang persahabatan masa kecil mereka dengan kotak korek api. Kilas balik membawa kita ke San-hui muda yang diganggu oleh beberapa anak laki-laki. Suyeon pun muncul di sana dan menyelamatkannya. Suyeon menyebutkan bahwa dia tidak tahu di mana orang tuanya berada. Kedua gadis yatim piatu itu berbicara satu sama lain tentang keluarga mereka masing-masing. San-hui menyatakan bahwa ibunya telah meninggal tetapi ayahnya masih hidup. Di panti asuhan, San-hui dan Suyeon semakin dekat hingga suatu hari, Suyeon memberitahu San-hui bahwa dia akan diadopsi. Episode beralih kembali ke masa sekarang. Suyeon menyebutkan bahwa adopsinya dibatalkan karena kecelakaan tetapi San-hui tidak mengingatnya. Dia berjanji untuk membantu Suyeon dengan cara apapun yang dia butuhkan untuk bahagia. Sebagai awal persahabatan mereka, Suyeon meminta gantungan kunci yang diberikan Kyung-ho untuknya. Malam itu, Kyung-ho dan Hyun-woo sedang duduk di lapangan basket sambil membicarakan San-hui. Hyun-woo mengatakan kepadanya bahwa San-hui tidak akan pernah menerima perasaan Kyung-ho karena dia terlalu fokus pada studinya. San-hui muncul di sana dan bertanya kepada teman-temannya apa yang akan mereka lakukan untuk ulang tahunnya. Hal ini memberikan Kyung-ho ide. Saat makan malam, San-hui memikirkan Suyeon dan meminta nasihat ayahnya tentang bagaimana dia harus mendekati temannya. Jin Hyuk menyarankan agar San-hui menulis surat kepadanya untuk menyampaikan perasaannya. Sementara itu, Suyeon pergi ke pekerjaan paruh waktunya untuk mengambil gajinya. Akan tetapi dia mendapati tokonya tutup. Bosnya telah menutup toko tersebut karena utang judi. Suyeon khawatir karena dia tidak dapat mengelola keuangannya setelah mendaftar di sekolah swasta tempat San-hui bersekolah. Di sekolah, keesokan harinya, Suyeon meminta San-hui untuk meminjaminya sejumlah uang, tetapi San-hui memakai earphone. Suyeon merasa malu dan berteriak keras kepada San-hui, meminta untuk meminjam sejumlah uang. Seluruh kelas termasuk Kyung-ho melihat mereka dengan kaget. Malam itu, Suyeon berada di kamar asramanya ketika teman sekamarnya bertanya apakah dia telah mendapatkan teman baru di sekolah. Suyeon menyebutkan bahwa bahkan setelah mendapat bantuan keuangan, sulit baginya untuk memenuhi kebutuhan. Teman sekamarnya bertanya-tanya apakah teman masa kecil Suyeon membantunya.
Suyeon menyatakan bahwa San Hui tidak mengingatnya lagi. Keesokan harinya, Kyung Ho memberikan sejumlah uang kepada Suyeon dan memintanya untuk berhenti menindas San Hui. Suyeon kesal dengan komentar itu dan meninju wajah Kyung Ho. Dia membentak San Hui karena memperlakukannya seperti pengemis dan pergi dengan marah. Hari itu sepulang sekolah, Suyeon melihat orang tua San Hui menjemputnya dan Kyung Ho dengan mobil mereka. Dua teman sekelasnya mencoba membuat Suyeon menjadi teman mereka dengan berbicara buruk tentang San Hui. Namun, Suyeon menolak untuk menghibur keduanya dan pergi. Keesokan harinya, Kyung Ho meminta untuk bertemu Suyeon secara pribadi dan meminta maaf karena telah meminjamkan uang tanpa izinnya. Suyeon tersentuh oleh permintaan maaf itu dan pergi kembali ke kelas ketika dia bertemu dengan San Hui. San Hui memberitahu Suyeon bahwa dia meminta Kyung Ho untuk meminta maaf. Suyeon pun menjadi kesal. Kemudian, Suyeon bertemu Hyunwoo dan berbicara tentang perasaannya terhadap San Hui. Hyunwoo memberitahu Suyeon bahwa San Hui dan Kyung Ho sama-sama berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan pernah bermimpi untuk berkencan dengan San Hui. Suyeon kesal dengan komentar itu dan bertanya-tanya apakah seorang yatim piatu seperti dia pantas bermimpi untuk berkencan dengan seseorang. Malam itu, Suyeon muncul di luar Akademi San Hui dan meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Dia membawa San Hui ke tempat parkir kosong dan mengonfrontasinya tentang kecelakaan yang membuatnya kehilangan rambutnya. Suyeon mengklaim bahwa setelah kecelakaan itu, luka bakar di kulit kepalanya menyebabkan adopsinya dibatalkan. Dia mengingatkan San Hui tentang malam sebelum adopsi dirinya saat dia sedang duduk di luar panti asuhan ketika San Hui tanpa sadar menyebabkan kebakaran. Sementara sebagian besar siswa melarikan diri, Suyeon akhirnya terbakar dalam api. Setelah kejadian itu, San Hui diadopsi sementara adopsi Suyeon dibatalkan karena cederanya. San Hui terkejut mendengar bahwa dialah yang menyebabkan kebakaran dan menyatakan bahwa dia berasumsi Suyeon telah pergi untuk tinggal bersama orang tua barunya sebelum malam kebakaran. Dia meminta maaf kepada Suyeon tetapi Suyeon mengatakan kepada San Hui bahwa dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali apa yang pantas dia dapatkan. Malam itu, San Hui kesulitan tidur karena dia memikirkan kesalahannya terhadap Suyeon. Dia mengikuti saran ayahnya dan menulis surat kepadanya. Keesokan harinya, dia meninggalkan surat itu di meja Suyeon. Suyeon menemukan surat itu dan membacanya di atap. Dia tersentuh oleh permintaan maaf San Hui. Lalu kedua siswi itu muncul di sana. Mereka mencoba mengajak Suyeon untuk bergabung dengan mereka sehingga mereka bisa bersama-sama menggertak San Hui tetapi Suyeon memukuli gadis-gadis itu dan meminta mereka untuk menjauh dari San Hui. Dia kembali ke kelas dan berterima kasih kepada San Hui atas suratnya. San Hui senang dengan hal ini dan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Suyeon bertemu dengan dua anak laki-laki yang kemudian memukulinya. Anak laki-laki itu berteman dengan teman sekelas perempuan yang ingin Suyeon bergabung dengan mereka untuk menindas San Hui. Bersama-sama, anak laki-laki itu memukuli Suyeon di gang kosong tetapi Kyung Ho muncul di sana dan menyelamatkannya. Kyung Ho memukuli anak laki-laki itu dan mengancam akan mengungkap dua gadis yang sekelas dengannya. Keempatnya bergegas sementara Kyung Ho memeriksa Suyeon. Hyunwoo memberitahu Kyung Ho bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Kyung Ho meraih lengan Suyeon dan mereka melarikan diri sebelum polisi dapat menangkap mereka. Kyung Ho dan Hyunwoo mengantar Suyeon pulang malam itu untuk memastikan dia aman. Suyeon tersentuh oleh kejadian itu. Keesokan harinya, dia melihat Kyung Ho dan San Hui mengambil foto di kelas dan menawarkan untuk mengambil foto mereka dengan Hyunwoo. Dia kemudian meminta untuk mengambil fotonya dengan Kyung Ho. Malam itu, San Hui mengundang Suyeon untuk makan malam di rumahnya. Suyeon terkejut melihat kehidupan mewah yang dimiliki San Hui serta orang tua yang penuh perhatian yang telah dikaruniakan kepadanya. Ia pun pulang malam itu dan tampak sangat tidak nyaman. Keesokan harinya, Suyeon sedang mengosongkan tempat sampah kelas ketika ia mendengar Kyung Ho dan Hyunwoo berbicara. Hyunwoo meminta Kyung Ho untuk membatalkan rencana menyatakan cintanya ke San Hui dan menyatakan bahwa ia terlalu sibuk dengan akademisi untuk berkencan dengannya. Ia mengajukan gagasan bahwa Kyung Ho harus mengajak Suyeon berkencan karena ia juga memiliki perasaan terhadapnya. Kyung Ho merasa aneh dengan gagasan itu dan memberitahu Hyunwoo bahwa ia tidak peduli dengan Suyeon. Ia menambahkan bahwa ia akan mengajak San Hui berkencan hari itu. Suyeon marah dan kembali ke kelas.
Ia membentak San Hui karena telah menjadi teman yang buruk baginya dan memintanya untuk berjalan pulang bersamanya hari itu setelah sekolah. Saat sekolah berakhir, Qiang Ho meminta San Hui untuk berjalan pulang bersamanya, tetapi San Hui menolak. San Hui menambahkan bahwa San Hui harus pergi ke akademi dan pergi bersama Su Yeon. Su Yeon mengantar San Hui pulang dan pergi menemui Qiang Ho. Pada saat yang sama, San Hui menyadari bahwa San Hui telah meminjam buku kerja Su Yeon dan keluar untuk mengembalikannya. San Hui mendapati Su Yeon memasuki rumah Qiang Ho dan masuk saat mendengar suara keras dari dalam. Keributan itu berakhir dengan Su Yeon menusuk Qiang Ho dengan pisau dan Qiang Ho meninggal di ruang tamu rumahnya. Malam itu, San Hui kembali ke rumah dan memberitahu ibunya, Eun-jo, bahwa San Hui telah membunuh Qiang Ho. San Hui menambahkan bahwa dia meninggalkan ponsel dan buku kerjanya di rumah Qiang Ho. Eun-jo bertanya apakah San Hui yakin telah membunuh Qiang Ho dan memastikan apakah ada saksi lain atas kejahatan itu. San Hui memberitahu ibunya bahwa ia ingin menyerahkan diri atas kejahatannya, tetapi Eun-jo memaksanya untuk membersihkan diri. Ia membuatkan segelas susu untuk San Hui dan mencampurnya dengan sesuatu agar ia tertidur. Keesokan paginya, San Hui bangun dan terkejut melihat ponsel dan buku kerja ada di meja belajarnya. Ia turun ke bawah dan mendapati Eun-jo dan Jin Hyuk tampak mengobrol seperti biasa. Eun-jo menyiapkan meja untuk mereka bertiga sarapan seperti biasa. San Hui merasa reaksi mereka aneh setelah apa yang terjadi malam sebelumnya. San Hui tiba-tiba tertarik pada siaran berita. Laporan berita tersebut menyatakan bahwa rumah Qiang Ho terbakar habis dalam kebakaran yang menewaskan seluruh keluarganya. Pada saat yang sama, detektif Dong Ho dan Sung Woo menyelidiki tempat kejadian perkara. Sung Woo memberitahu Dong Ho bahwa rokok dan Tinnercat yang ditemukan di kamar Qiang Ho menyebabkan kebakaran. Ia menambahkan bahwa Tinnercat bukanlah barang yang tidak biasa ditemukan di rumah tersebut karena ayah Qiang Ho berprofesi sebagai pelukis. Tepat saat itu, Dong Ho melihat Su Yeon di tengah kerumunan di luar rumah Qiang Ho. Ia memperhatikan Su Yeon mengenakan seragam sekolah dan meminta Sung Woo untuk menyelidiki teman-teman Qiang Ho. Episode berakhir dengan kilas balik saat Eun-jo dan Jin Hyuk mengunjungi panti asuhan dan meminta San Hui untuk pulang bersama mereka.